Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Mahmudi dari Universitas Satyagama dengan prodi Teknik Sipil. Untuk video kali ini saya di materi ke-10 yang judulnya Sistem dan Jaringan Pipa. Untuk mekanika fluida hidrolika 2 dengan dosen pengampu Pak Agung Tripurtanto. Tujuan instruksional umum atau biasa disebut DIU diharapkan dapat merencanakan suatu bangunan air berdasarkan konsep mekanika fluida atau teori hidrostatik dan hidrodinamika. Tujuan instruksional khusus atau TIK. Yang pertama, sistem pipa dengan turbin dan pompa. Untuk yang kedua, prinsip sistem pipa seri, pipa ekivalen, pipa paralel, dan pipa bercabang. Untuk ketiga, menghitung besarnya debit dan kehilangan energi pada sistem dan jaringan pipa. Untuk yang keempat, merencanakan sistem dan jaringan pipa. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Introduction. Sistem perpipaan berfungsi untuk mengalirkan cair dari suatu tempat ke tempat yang lain. Aliran terjadi karena adanya perbedaan tinggi tekanan di kedua tempat yang bisa terjadi karena adanya perbedaan elevasi muka air atau
karena adanya pompa. Beberapa contoh sistem perpipaan adalah pengaliran minyak antar kota atau daerah. Misalnya angkutan minyak Pertamina dari Cilacap ke Yogyakarta. Pipa pembawa dan pipa pesat dari waduk ke turbin pembangkit listrik tenaga air. Jaringan air minum di perkotaan dan sebagainya. Pipa dengan turbin. Di dalam pembangkit tenaga listrik, tenaga air digunakan untuk memutar turbin. Untuk mendapatkan kecepatan yang besar guna memutar turbin, pada ujung pipa diberi curat. Di gambar di bawah ini, di dalam gambar dengan menganggap kehilangan tenaga sekunder kecil, maka di sepanjang pipa garis tenaga berimpit dengan garis tekanan. Garis tenaga turun secara teratur atau perlahan karena adanya kehilangan tenaga akibat gesekan. Di bagian curat, garis tenaga turun dengan tajam menuju ujung hilir curat, di mana tekanan adalah atmosfer. Nah, di dalam ini terdapat rumusan untuk mencari tinggi tekanan efektif dengan rumusan H sama dengan HS min HF, dengan keterangan H itu tinggi tekanan efektif, untuk HS-nya itu tinggi statisnya, sama HF-nya itu kehilangan tenaga akibat gesekan. Nah, untuk mencari tenaga akibat gesekan atau HF itu juga terdapat rumusan HF sama dengan F L per D kali V kuadrat per 2G, dan ketemunya itu 8F LQ kuadrat per G P kuadrat D pangkat 5. Nah, jadi rumusan untuk mencari
tinggi tekanan efektif, atau H adalah H sama dengan HS minus 8F LQ kuadrat per G Pi kuadrat D pangkat 5. Nah, untuk mencari D-nya juga itu terdapat rumusan D sama dengan Q kali H Pi, atau itu dengan satuan kgf meter per detik. Untuk D itu sebagai daya. Ya, yang terdapat di sini itu keterangannya adalah D itu sebagai daya, Q itu debit alirannya untuk meter per detik, meter kubik per detik, sama dengan tinggi tekanan efektifnya itu satuannya meter, dan G itu berat jenis zat cair dengan satuan kgf per meter kubik. Nah, apabila dihendaki satuan dalam HP atau horsepower atau daya kuda, maka terdapat rumusan D sama dengan QH Pi per 75 horsepower. Jadi seperti ini rumusannya. Pipa dengan pompa. Jika pompa menaikkan zat cair dari kolam satu ke kolam lain dengan selisih elevasi muka air atau H2 seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini, maka daya yang digunakan oleh pompa untuk menaikkan zat cair setinggi HS adalah sama dengan tinggi 8 ditambahkan dengan kehilangan tenaga selama pengaliran dalam pipa tersebut. Kehilangan tenaga adalah ekuivalen dengan menambahkan tinggi elevasi, sehingga efeknya sama dengan jika pompa menaikkan zat cair setinggi H sama dengan H2 plus sigma HF. Nah, dalam gambar di bawah ini tinggi kecepatan diabaikan sehingga garis tenaga berimpit dengan garis tekanan. Nah, Bapak-bapak, kita bisa melihat sendiri ini rumusnya. Kehilangan tenaga terjadi pada pengaliran pipa 1 dan 2, yaitu sebesar HF1 dan HF2. Pada pipa 1 yang merupakan pipa hisap, garis tenaga dan tekanan menurun sampai di bawah pipa. Bagian pipa di mana garis tekanan di bawah sumbu pipa mempunyai tekanan negatif, sedangkan pipa 2 merupakan pipa tekan. Nah, daya yang diperlukan pompa untuk menekan zat cair. Nah, ini rumusnya. Ini rumus untuk lihat daya tekan yang diperlukan pompa tersebut. Nah, yang sesuai tadi yang saya jelaskan. Ini juga ada dua rumus untuk satuan kgf meter per detik sama horsepower. Di sini sudah ada.
Apa hubungan seri? Apabila suatu saluran pipa terdiri dari pipa-pipa dengan ukuran yang berbeda, pipa tersebut adalah dalam hubungan seri. Dalam gambar dua ini menunjukkan suatu sistem tinggi pipa dengan karakteristik berbeda yang dihubungkan secara seri. Panjang, diameter, dan koefisien gesekan masing-masing pipa adalah L1, L2, L3, D1, D2, D3, dan F1, F2, dan F3. Jika beda tinggi muka air kedua kolam diketahui, akan dicari besar debit aliran Q dengan menggunakan persamaan kontinuitas dan energi atau Bernoulli. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggambarkan garis tenaga seperti terlihat dalam gambar. Garis tenaga akan menurun ke arah aliran kehilangan tenaga pada masing-masing pipa adalah HF1, HF2, dan HF3. Dianggap bahwa kehilangan tenaga sekunder cukup kecil sehingga diabaikan. Nah, Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, untuk rumusannya Bapak bisa ngeliat sendiri ini untuk rumusannya. Kadang-kadang penyelesaian pipa seri dilakukan dengan suatu pipa ekivalen yang mempunyai penampang seragam. Pipa disebut F ekivalen apabila kehilangan tekanan pada pengaliran di dalam pipa ekivalen sama dengan pipa-pipa yang diganti. Sejumlah pipa-pipa dengan bermacam-macam nilai seperti F, L, dan D akan dijadikan menjadi satu pipa ekivalen.
Untuk itu diambil diameter D dan koefisien gesekan Fe dari pipa yang terpajang atau yang telah ditentukan, dan kemudian ditentukan panjang pipa ekuivalen kehilangan tenaga pipa valen. Nah, ini rumusannya juga sudah ada. Pipa hubungan paralel. Pada keadaan di mana aliran melalui dua atau lebih pipa dihubungkan secara paralel seperti dalam gambar, maka persamaan kontinuitasnya adalah Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, ini untuk rumus persamaan tersebut dapat ditulis sebagai Q sama dengan 1/4 pi dikali D1 kuadrat dikali V1 plus D2 kuadrat dikali V2 plus D3 kuadrat dikali V3. Nah, untuk persamaan energinya H sama dengan HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3. Untuk rumusannya yang seperti tadi, untuk seri persamaannya itu sama juga untuk yang seri atau paralel. Nah, ini rumusannya. Pipa bercabang. Sering suatu pipa menghubungkan 3 atau lebih kolam. Gambar menunjukkan suatu sistem pompa bercabang yang menghubungkan 3 buah kolam. Akan dicari debit aliran melalui tiap-tiap pipa yang menghubungkan ketiga kolam tersebut apabila panjang, diameter atau macam pipa, kekerasannya diberikan, dan rapat massa serta kekentalan zat cair diketahui. Garis tekanan adalah berada pada muka air di tiap-tiap kolam dan akan bertemu pada satu titik di atas titik cabang T. Debit aliran melalui tiap pipa ditentukan oleh kemiringan garis tekanan masing-masing. Arah aliran sama dengan arah kemiringan atau penurunan garis tenaga. Persamaan kontinuitas pada titik cabang, yaitu aliran menuju titik cabang T harus sama dengan yang meninggalkan T. Nah, pada gambar tersebut terlihat bahwa aliran akan keluar dari kolom A dan masuk ke kolom C. Aliran keluar atau masuk ke dalam kolam B tergantung
pada sifat pipa 1 dan 2 serta elevasi muka air kolam A, B, dan C. Persamaan kontinuitas adalah salah satu dari kedua bentuk tersebut. Nah, jadi Q1 plus Q2 sama dengan Q3. Nah, untuk pipa per cabang ini yang tergantung apakah elevasi garis tekanan di titik cabang lebih besar atau lebih kecil daripada elevasi muka air kolam B. Persamaan berlaku apabila elevasi garis tekanan di T lebih tinggi dari elevasi muka air pada kolam B. Dan apabila sebaliknya, berlaku persamaan prosedur hitungan adalah sebagai berikut. Nah, ini perhitungannya. 1. Anggap garis tekanan di titik T mempunyai elevasi HT. 2. Hitung Q1, Q2, dan Q3 untuk keadaan tersebut. 3. Jika persamaan kontinuitas dipenuhi, maka nilai Q1, Q2, dan Q3 adalah benar. 4. Jika aliran menuju T tidak sama dengan aliran meninggalkan T, dibuat anggapan baru elevasi garis tekanan di T, yaitu dengan cara menaikkan garis tekanan di T apabila aliran masuk lebih besar daripada aliran keluar, dan menurunkannya apabila aliran masuk lebih kecil dari aliran keluar. Yang nomor 5, ulangi prosedur tersebut sampai dipenuhi persamaan kontinuitas. Pada keadaan seperti yang ditunjukkan dalam gambar, dengan menganggap bahwa elevasi muka air kolam C sebagai bidang referensi dan dianggap bahwa elevasi garis tekanan di T di bawah elevasi muka air kolam B, jadi HT lebih besar dari ZB, maka persamaan aliran mempunyai hubungan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya yang tadi kita bahas. Nah, ZA min HT sama dengan HF1 sama dengan HF1 L1 per D1 dikali V1 kuadrat per 2G. Untuk ZB dikurangi HT sama dengan HF2 sama dengan HF2 sama dengan F2 kali L2 per D2 per V2 kuadrat per 2G. Nah, untuk HT-nya sendiri sama dengan HF3.
dan HF, dan F3 dikali L3 per D3 kali V3 kuadrat per 2G. Jaringan pipa. Pemakaian jaringan pipa dalam bidang teknik sipil terdapat pada sistem jaringan distribusi air minum. Sistem jaringan ini merupakan bagian yang paling mahal dari suatu perusahaan air minum. Oleh karena itu, harus dibuat perencanaan yang teliti untuk mendapatkan sistem distribusi yang efisien. Jumlah atau debit air yang disediakan tergantung pada jumlah penduduk dan macam industri yang dilayani. Analisis jaringan pipa ini cukup rumit dan memerlukan perhitungan yang besar. Oleh karena itu, pemakaian komputer untuk analisis ini akan mengurangi kesulitan. Untuk jaringan kecil, pemakaian kalkulator untuk hitungan masih dilakukan. Ada beberapa metode untuk menyelesaikan perhitungan sistem jaringan pipa. Di antaranya adalah metode Hardy-Cross dan metode matrix. Nah, gambar di sini contoh suatu sistem jaringan pipa. Untuk jaringan pipa ini, aliran keluar dari sistem biasanya dianggap terjadi pada titik-titik simpul. Metode Hardy-Cross ini dilakukan secara iteratif. Pada awal hitungan ditetapkan debit aliran melalui masing-masing pipa secara sembarangan. Kemudian dihitung debit aliran di semua pipa berdasarkan nilai AWL tersebut. Prosedur hitungan diulangi lagi sampai persamaan kontinuitas di setiap titik simpul dipenuhi. Pada jaringan pipa harus dipenuhi persamaan kontinuitas dengan tenaga. Nah, yang terus tadi kita cari untuk aliran di dalam pipa harus memenuhi hukum-hukum gesekan pipa untuk aliran dalam pipa tunggal. Nah, ini rumus gesekan yang tadi saya jelaskan. HF sama dengan 8FL per GB kuadrat D pangkat 5 dikali Q kuadrat. Untuk kedua, aliran masuk ke dalam tiap-tiap simpul harus sama dengan yang keluar. Nah, sigma QI sama dengan 0. Nah, yang ketiga, jumlah aljabar dari kehilangan tenaga dalam satu jaringan tertutup harus sama dengan 0 dengan rumus sigma
Kf sama dengan 0. Rumus kehilangan tenaga akibat gesekan. Setiap pipa dari sistem jaringan terdapat hubungan antara kehilangan tenaga dan debit. Secara umum, hubungan tersebut dinyatakan dalam berikut. Nah, ini rumusnya. Kf sama dengan K kali Qm, dengan M tergantung pada rumus gesekan pipa yang digunakan, dan koefisien atau K tergantung pada rumus gesekan pipa dan karakteristik pipa. Sebenarnya nilai pangkat M tidak selalu konstan, kecuali bila pengairan berada pada keadaan hidraulis kasar yang sedapat mungkin dihindari. Akan tetapi karena perbedaan kecepatan pada masing-masing pipa tidak besar, maka biasanya nilai M dianggap konstan untuk semua pipa. Sebagai contoh, untuk rumus Darcy-Weisbach, AF sama dengan kaki kuadrat. Nah, ini rumusnya, ini jadinya ketemunya H sama dengan 8FL per G pi kuadrat kali D pangkat 5. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak di hati ataupun kurang jelas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.